Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita bisa lambaikan tangan pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh ada. Ini semua berkat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Mari kita mau masuk di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk buka ibadah ini. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Kami bilang terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga Kau sudah tuntun kami ada di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan, di bait Allah-Mu yang kudus. Hari ini kami akan mempersembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami akan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan Tuhan. Kami akan masuk dalam pujian kami. Kami akan menyembah Tuhan yang luar biasa. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati kami semua. Bahkan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini untuk kami sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Kau yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-92. Ini waktu yang luar biasa. 92 tahun perjalanan GPDT Bireas Pare. Itu ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Kalau kita ada ini karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya oleh kasih dan sayang Tuhan, hanya oleh penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami ada hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Mari cepat katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh,
karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat jaga kami Tuhan, tetapi karena Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ayo kita bersama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang merasakan anugerah Tuhan, cepat angkat tangan kamu sama-sama katakan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Yesus, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kekuatan lagi dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumberku. Oh, lebih lagi di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu
ada karena anugerah Tuhan, amin. GPDI Tiberias 92 tahun, bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu diberkati hari ini, amin. Yang diberkati lambaikan tangan, katakan saya diberkati. Tunjuk teman saudara, kamu diberkati. Kita semua diberkati Tuhan, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari semuanya. Hari ini kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari dengan penuh semangat bahwa kita diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya lambaikan tangan, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan semuanya di atas kepala. GPDI Tiberias Paris adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman katakan yang dapat Tuhan, sebab Allah sanggup melimpahkan kasih-Nya. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat kedua tangan bersama-sama. Mari saling memberkati. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi, amin. Tinggi-tinggi, sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
puji Tuhan, Allah kita dahsyat, amin. Tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti motivasi rohani. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang saya hormati para ketua-ketua aras gereja nasional, perayaan 1 abad 100 tahun Gereja Pantai Kosta Indonesia dilaksanakan di tengah suasana pandemi, di tengah kerja keras seluruh elemen bangsa mengatasi penyebaran COVID-19, di tengah bangkitnya kepedulian untuk saling membantu tanpa harus membeda-bedakan latar belakang, suku, agama maupun ras. Hadirin yang saya muliakan, dalam perayaan 1 abad Gereja Pantai Kosta di Indonesia ini, saya mengajak seluruh jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia untuk tetap optimis dan tidak kehilangan harapan. Teruslah bekerja dan mendoakan bangsa agar kita bisa melewati pandemi ini dan melanjutkan agenda-agenda penting bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat Pantai Kosta bahwa negara kita adalah negara besar yang memiliki kemajemukan, memiliki keberagaman dari sisi agama, suku, bahasa, dan budaya. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Kita harus mampu menjaga, kita harus mampu merawat dan menghormati kemajemukan ini dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Gembala GPDI Tiberias Pare dengan ini menyampaikan selamat ulang tahun GPDI Tiberias yang ke-92. Tuhan memberkati kita semua dan berkat dari Tuhan menyertai seluruh jemaat, para hadirin dalam perayaan ulang tahun ke-92 ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ibu Intan mewakili Jemaat Sepuh GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-92. Semoga Tuhan memberkati, semangat terus sampai Tuhan datang. Haleluya, amin. Saya Paul Sutikno mewakili keluarga besar GPDI Tiberias Pare. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92 GPDI Tiberias Pare. Semoga menjadi gereja yang makin dewasa, bertumbuh, berbuah-buah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Alex Fran mewakili penginjil awam GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun ke-92 GPDI Tiberias Pare. Kita percaya kita semakin semua berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, dan kita percaya bahwa melalui gereja GPDI Tiberias Pare banyak jiwa-jiwa dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Untung Susilo, Saya Esther Lingse mewakili segenap pelayan suami istri di Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92. Kiranya kita semua terus bertumbuh, semakin dewasa, dan biarlah kita terus juga boleh menjadi gereja zaman akhir yang penuh kemuliaan, yang tetap tegar di tengah masa yang sukar, yang terus menjalankan misi Bapa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah di muka.
Tuhan Yesus. Yesus memberkati. Shalom, saya Nancy mewakili seluruh wadah yang ada di GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun ke-92 tahun untuk GPDI Tiberias Pare. Kiranya semakin menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada dan menjadi gereja yang lebih lagi berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan sehingga GPD Tiberias Pare hari ini 92 tahun. Kalau secara gereja Pantekosta di Indonesia, gereja kita 100 tahun, jalan 101 tahun, GPD Tiberias Pare 92. Wow, luar biasa. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Sebab Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. Tiada Tuhan selain Dia. Dia agung dan perkasa. Haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Sebab Engkau yang termanis, terindah dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya, dari segalanya.
lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Setiap mulut mengaku Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Firman Allah akan disampaikan dalam hidup kita hari ini. Biar Tuhan yang beracara hari ini. Biar Tuhan yang memberkati segenap hidup kita hari ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami. Kau yang termanis dalam hidup kami. Kami menyembah Tuhan. Engkau yang layak disembah. Yesus yang layak disembah. Yang termanis, yang terindah. Yesus Kristus Tuhan. Ini hati kami di hadapan Tuhan. Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang termanis dalam hidup kami. Sungguh manis Engkau Tuhan. Perbuatanmu ajaib dan nyata dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Yesus yang termanis wajib. Mari jemaat GPD Tiberias Pare katakan dengan iman, ku cinta Engkau selamanya. Haleluya. Mari tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwa. Oh, terima kasih Tuhan. Buat jiwa Yesus. Yesus yang termanis buat jiwa. Katakan dengan iman, ku cinta selamanya. Nasana Yesus yang termanis. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah bagi kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu akan kami terima pada pagi hari ini. Jamalah setiap hati kami siapkan hati kami
urapi kami semua Tuhan, dan biarlah firman Allah itu yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan membentuk kami, mengarahkan kami, bahkan menyucikan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami menyambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92 Gereja Pantekosta di Indonesia, Pare. Juga saya dapat bisikan di tahun ini juga Bapak dan Ibu Gembala genap mengembalakan jemaat Pare 29 tahun. Luar biasa. 92, 29. Saya boleh sisip juga di situ. Saya lahir tanggal 29. Jadi 92, 29 kakak adik, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Hari ini saya diberi tema rahasia dari diberkati. Saudara-saudara, kalau kita membaca, mendengar tentang diberkati, itu saya kira semua, siapapun, orang Kristen atau siapapun agama lain, senang dengar kalimat ini atau kata ini, diberkati. Dan banyak kali kita hanya melihat diberkati ini dalam satu sisi, dari keadaan jasmani. Itu ada kebenaran. Tetapi kalau kita tinjau di Alkitab, maka ada hal yang lebih menarik, bahkan lebih berkualitas, yaitu diberkati dalam kehidupan kerohanian. Karena disinilah kehidupan kerohanian inilah yang menentukan, yang akan masuk pada kekekalan. Jasmani hanya sampai di dunia ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang berkat rohani, maka itu akan menembus dunia, akan sampai kepada kekekalan, dan itulah yang terpenting. Tapi saya akan memulai dengan 2 ayat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya dan diberkati dalam segala hal. Ya, diberkati dalam segala hal di masa tua, dilanjut umurnya, ya, di masa tua kata Alkitab, dan umurnya lanjut. Saya lompat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 29. Di sana dituliskan sebagai berikut. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu adalah keturunan Abraham. Siapa di dalam Kristus? Ada dua nama yang gandeng di sini, tetapi ini mempunyai kaitannya dengan berkat juga. Saudara perhatikan di sana, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Coba kita sebut kalimat pendek ini. Berhak menerima janji Allah. 2, 3. Coba semua kompak, pasti gemuruh ini. 2, 3. Ya, berhak menerima janji Allah. Mengapa? Kejadian 24 ini tidak bisa dipisahkan dengan Kejadian pasal 12. Di situ titik tolaknya.
Di situ awal daripada apa yang disebut dijanjikan itu. Karena di dalam pasal 12, saudara tentu masih ingat, dan ini saya kira Kejadian 12 adalah pasal yang sudah familiar dengan Pantekosta, ya. Sudah familiar dengan hamba-hamba Tuhan, di mana Abraham dipanggil keluar, dan di dalam panggilan itu ada janji. Janji itu adalah kamu akan diberkati dan memberkati. Saudara perhatikan di sini, saudara lihat lompatan dari Kejadian 24 sampai di kitab Galatia pasal 3 itu lompatan begitu jauh, tetapi itu sudah mengambil arti rohani yang begitu kuat. Itu sudah mengambil arti rohani yang sangat kualitas, saudara-saudara. Karena itu ada kaitannya dengan Kristus. Antara Abraham dan Kristus itu kaitannya dengan berkat dalam segala hal. Bukan cuma soal jasmani, bukan cuma dapat berkat, dapat uang, dapat mobil, dapat rumah, dapat nama, gelar, tetapi ada kaitannya dengan Kristus Yesus yang pemilik surga itu, saudara, yang ada di surga itu. Nah, menarik, Abraham di antara pasal 12 dan 24 kita lihat ada isi di situ, tetapi tentu tidak akan terinci. Kita tidak akan mendetail melihat bagaimana Abraham dalam langkah-langkahnya. Saya hanya mengambil poin-poin yang penting. Bagaimana rahasianya sehingga masuk di pasal 24. Padahal pasal 24 ini Ishak belum menikah. Karena di dalam janji itu adalah Ishak. Tetapi Allah sudah mendahului dengan pengalaman dari Abraham, perjalanannya yang begitu penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, menurut Tuhan, bukan menurut dia, bukan menurut kemauan sendiri. Tetapi langkah Abraham dimulai dengan menurut. Pergi, dia pergi. Dia berjalan. Tuhan berkata keluar, dia keluar. Tuhan berkata tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan semua lingkunganmu itu, dan dia pergi. Tetapi saudara, ada satu hal yang perlu digarisbawahi juga. Waktu Abraham keluar, dia sudah kaya. Dia bukan orang miskin. Abraham sudah kaya waktu dia keluar. Tetapi saudara lihat kelengkapan dari keberkatan Allah di dalam kekayaannya itu begitu luar biasa, saudara-saudara, ya. Kekayaan daripada Abraham ini dia alami bukan cuma saat masa tua, tetapi dia sudah keluar dari Ur Kasdim, dia sudah beroleh materi-materi kekayaan di zaman dulu itu dikaitkan dengan binatang-binatang piaraan. Nah, mari kita lihat sejenak beberapa poin tentang Abraham diberkati. Tadi kita sudah awali dengan Kejadian 12. Ada satu pengalaman pertama yang telah ditunjukkan, telah didemonstrasikan oleh Abraham, yaitu ikuti perintah Tuhan. Di sini banyak orang sering memasuki atau berada pada tahap awal. Di sini banyak orang tidak suka, ya, tidak populer untuk meninggalkan ambisiku, untuk meninggalkan keinginanku, untuk meninggalkan rencanaku. Sekarang Allah menaruh kepada Abraham rencana Allah. Dan itu dimulai dengan turut melangkah, pergi, keluar menurut kemauan Tuhan. Di sini poin pertama ini sangat penting, saudara-saudara. Kita harus meninggalkan, sama seperti Yohanes Pembaptis pernah berkata,
biarlah aku berkurang-kurang. Ya, kemauanku, keegoisanku, semua yang aku rasa ini yang paling hebat dari aku, itu harus ditanggalkan. Lalu diganti dengan berjalan menurut kehendak Tuhan. Ketaatan. Anak Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah bertobat, ini kiasannya ya. Orang yang sudah terima panggilan Tuhan, maka langkah-langkahnya dimulai dengan telinganya selalu tertuju kepada suara Tuhan. Saudara, setiap kali saudara berbakti, beribadah, mendengar firman Tuhan, maka di sanalah Tuhan memberitahu, Tuhan mengucapkan melalui hamba Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengganti, ya, mengganti, bukan aku lagi, tetapi Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah yang kuturuti. Mau saudara-saudara? Mau mengikuti rencana Tuhan? Mau mengikuti kehendak Tuhan? Saya ingat tahun 70, ini berapa tahun lalu ya? 52 tahun lalu. Saya cuti atau selesai proyek, saya ke Jakarta, saudara-saudara. Sudah punya rencana mau kerja. Tapi saya aktif di gereja, saudara. Di Jakarta, disitulah, di kota itulah saya dengar firman Tuhan dari seorang ibu tua, ya, sudah 80-an ibu itu. Dia berkhotbah, dia tekankan bertobat. Saudara, waktu diundang, siapa mau jadi hamba Tuhan, saya lari ke depan. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengan semua ambisi, semua rencana ku tanggalkan, dan ku mulai mengikuti suara Tuhan. Mari sidang jemaat, bila engkau mendengar suara Tuhan, bila engkau sedang merencanakan sesuatu, tapi kalau Tuhan punya rencana yang mulia bagi engkau, maka jangan keraskan hati. Kalau Tuhan panggil engkau di gereja ini untuk melayani, untuk berbuat bagi Tuhan, ya, Alkitab tidak salah. Engkau dipanggil, hidup ini adalah kesempatan. Amin, saudara-saudara. Boleh tepuk tangan, hidup ini adalah kesempatan bagiku. Coba saudara lihat Bapak Mamahit tadi itu, wah dia masih gagah. Saya ingat di umur-umur seperti dia, kalau ada di podium rasanya mau lompat, saudara-saudara. Tapi sekarang ya ikuti situasi, kondisi, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, saya rindu sampai akhir hidup saya melayani Tuhan. Ya. Saudara-saudara, mari ikuti kehendak Tuhan. Dan ada satu hal yang mengikuti. Setelah dia melangkah, kita semua tahu waktu dia keluar, dia ditemani oleh ponakannya Lut. Nah, saudara-saudara, Lut ini juga orang kaya. Orang kaya, dua orang kaya dalam perjalanan. Dua bersaudara, artinya keponakan dan omnya, berjalan. Mereka sama-sama. Nah, saudara lihat di sini. Kalau saudara ikuti tentang Lut, sampai di Petrus pernah mencatat, Lut dia berada di Sodom Gomora, menderita dan sengsara. Ini diawali dengan perjalanan yang sama. Tetapi kalau saudara ikuti, ada akhir yang berbeda. Dari dua orang kaya,
dua-dua diberkati, tetapi diakhiri endingnya berbeda. Lut menderita dan sengsara di 2 Petrus. Saudara cari di sana ya. Atau lebih baik saya tambahkan 2 Petrus, di sana dituliskan sebagai berikut, pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Tapi saya tidak membaca semua. Lut orang yang benar yang terus menerus menderita. Orang benar tapi terus menerus menderita di tengah-tengah Sodom dan Gomora, di tengah-tengah kehidupan yang bejat. Lalu ayat 8 bagian terakhir, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa, menderita dan tersiksa. Orang kaya tapi memasuki bagian yang paling menderita. Bagaimana ini? Saudara-saudara, Abraham semakin lama semakin kaya. Lut endingnya habis, ludes, berjalan keluar tanpa membawa apa-apa. Istrinya juga habis, anak-anaknya juga bejat. Saudara lihat, ada apa? Kalau saudara ikuti pasal 12, Kejadian 12 dan pasal 13, ada satu hal yang menarik dan yang patut kita ambil hikmahnya. Apa itu? Setiap atau dimulai dari perjalanan dan perjalanan berikut, Abraham membangun mezbah. Luar biasa ini. Lut tidak pernah kita jumpai membangun mezbah. Ini penting. Saudara-saudara, inilah rahasianya, salah satu rahasia Abraham. Sesudah dia menurut, mengikuti perintah Tuhan, keluar, saudara, untuk berpisah dari keluarga, orang tua, itu berat, saudara. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, tapi dia lakukan. Lalu poin yang berikut masih dalam sekitar pasal 12 dan pasal 13. Abraham bangun mezbah. Ini ada arti yang sangat-sangat penting di setiap orang-orang percaya. Bangun mezbah. Di sana saudara lihat, salah satu yang penting di situ adalah korban dan api. Di sana adalah korban, api yang ditandai dengan darah. Ada sesuatu yang dilakukan. Tetapi dalam bahasa rohaninya, ini yang penting. Dia adakan komunikasi terus dengan Allah. Pendekatan dengan Allah. Selalu memanggil nama Allah. Selalu mengucap syukur. Di korban itu ada ucapan syukur. Di mezbah itu ada ucapan syukur. Di mezbah itu ada doa. Haleluya. Saya mau tanya, maaf ya, ini cuma sebagai gembala hamba Tuhan, mau tanya, siapa di sini setiap hari ambil waktu duduk di kaki Tuhan? Tolong angkat tangan. Setiap hari ambil waktu duduk di kaki Tuhan. Siapa? Boleh angkat tangan? Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan untuk teman-teman itu ya, yang punya waktu. Ya, ini pengorbanan. Mezbah diartikan pengorbanan. Kita berkorban dalam soal waktu. Singkirkan semua kesibukan-kesibukan. Maaf saudara-saudara, kita harus akui media
Dua huruf ini sudah banyak merebut waktu kita. Amin. Bisa bilang amin? Ya. Kita bisa duduk berjam-jam. Ya. Saya juga suka duduk, tapi saya juga harus tahu, saya harus ada dengan Tuhan. Saya harus berhubungan dengan Bapakku di surga. Amin, saudara. Harus punya akses ke sana dengan Bapakku di surga. Dia yang terutama. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Allah di surga, dengan Tuhan kita di surga, apakah kita anak Tuhan? Saya kira saudara sudah sering mendengar khotbah ini, tapi mari bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Saudara tahu hari-hari ini apa dikatakan oleh Petrus? Coba kita lihat. Petrus mencatat dan memberitahu kepada kita 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saudara perhatikan di sana, tampilkan itu 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 7, 2, 3. Berhenti situ. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Awas. Kesudahan. Dunia ini sudah mau berakhir. Tanda-tanda semua sudah nyata. Matius pasal 24. Sudah nyata krisis ini, krisis ini, krisis ini. Ada kurang lebih 6 krisis. Negara-negara mulai tumbang. Ekonomi mulai hancur, kebejatan kasih mulai berkurang, gempa bumi, longsor, tsunami, macam-macam. Itu tanda. Lalu kita teruskan pembacaan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terus 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Di sini kunci, di sini mezbah harus ada di rumah. Mezbah harus ada di setiap pribadi kita. Itu arah ini adalah arah keberkatan. Orang kalau tenang dia berdoa, dia punya komunikasi lancar dengan Tuhan. Dia punya komunikasi lancar dengan Tuhan. Apalagi dalam satu rumah tangga. Bangun bapak-bapak atau ibu-ibu janda yang punya anak-anak. Bangun mezbah di rumah. Bangun mezbah baca Alkitab. Bangun mezbah pujian, penyembahan. Haleluya. Saya percaya ini suara Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini di ulang tahun yang ke-92 GPDI Pare. Bangkit, bangun, kesudahan sudah dekat. Keadaan semakin gawat. Kepada siapa kita harus berada setiap hari? Hanya dekat Allah saja aku. Ini bicara tentang dekat, tenang, berdoa, panggil nama Tuhan. Mau memanggil nama Tuhan? Mau memanggil nama Tuhan? Haleluya. Saudara, inilah jalur-jalurnya di mana kita sedang menuju. Siapa di dalam Kristus? Dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan kuberkati
dan engkau juga akan menjadi berkat. Saudara-saudara, anak Tuhan punya dua sisi, diberkati dan memberkati. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat lagi dari pengalaman Abraham? Sesudah dia ikuti perintah Tuhan, keluar, taat kepada perintah. Kedua, dia bangun mezbah bagi Tuhan. Dia bangun komunikasi lancar dengan Tuhan. Saudara kalau punya relasi yang lancar hubungannya itu gampang. Kita dengan Tuhan, lancar hubungan kita. Mari sementara saudara dengar firman ini, saudara mulai introspeksi. Apakah saya lancar dengan Tuhan? Ataukah cuma di gereja saya lancar, tapi sesudah itu di luar saya kaku? Saudara introspeksi. Semua ini untuk demi kebaikan kita semua. Supaya kita sebagai umat-umat Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Jemaat yang perkasa di dalam Tuhan. Yang terakhir, karena waktu jualah setengah jam. Yang terakhir, ada satu pengalaman yang Abraham harus praktekkan. Di pasal 21, pasal 22 kitab Kejadian, kita lihat di sana dia telah bersenang-senang dengan berkat Tuhan. Ishak lahir di masa tua. Ishak dia dapati setelah pernah gagal melalui Hagar, lahirlah Ismail. Maka di masa tua Abraham mendapat Ishak. Luar biasa. Ada berkat di masa tua. Dia menerima janji Allah itu melalui Ishak sebagai berkat yang akan meneruskan berkat itu terus. Kalau saudara baca di pasal 25, Abraham membagi-bagi berkat itu pada Ishak dan Ismail. Tetapi perjanjian itu ada pada Ishak, bukan pada Ismail. Nah, disinilah kita lihat saudara-saudara, bagaimana kunci akhir daripada pengikutan Abraham dalam ketaatannya itu. Poin yang berikut yang saya mau akhiri di sini, yaitu Abraham diuji oleh Tuhan. Waduh, sudah keluar, sudah berjalan jauh, apalagi Tuhan. Sekarang Tuhan uji, dan ujian ini paling berat dari seluruh kehidupan Abraham. Berat. Apa itu? Buat mezbah, tapi korbankan anakmu sendiri. Ini paling top, saudara. Ini sesuatu yang paling gawat. Mungkin bisa saja semua pengalaman-pengalaman pahit kita bisa hadapi, kita bisa santai. Tetapi untuk bagian terakhir ini, saudara-saudara, maka dia harus mengorbankan anaknya sendiri. Kalau cuma binatang, Abraham sudah biasa. Kalau cuma harta, Abraham tidak persoalkan. Tetapi ini anaknya sendiri, dia harus berikan. Saudara, ada satu bapak, anaknya 3. Ini saya tahu persis. Yang pertama, ini betul-betul terjadi. Dari kecil sakit-sakitan. Waktu sekolah zaman dulu ya, bisa saja tidak naik kelas dinaikkan, lulus tidak lulus diluluskan. Ya sampai
SMA. Tidak terus lagi. 2 anak paling bawah, mereka kuliah, saudara, pinter-pinter. Kuliah, pinter-pinter. Yang paling besar, lalu satu saat bapak ini datang kepada pendeta. Pak pendeta, saya punya 3 anak dan saya punya pengharapan di 2 anak. Apa itu, Pak? 2 anak saya ini sudah mau dapat titel, sudah mau dapat gelar. Tapi kenapa? Yang satu ini loh, dia kasihan tidak sekolah terus. Dia dari kecil sampai besar suka sakit-sakit. Tapi kalau boleh Pak Pendeta, dia dimasukkan di sekolah pendeta Beji. Saudara bisa bayangkan ini. Anak yang sakit-sakitan dikasih buat Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Apakah ini secara rohani saudara pikir baik? Mempersembahkan sesuatu yang bagi dia kurang bernilai di hadapan Tuhan. Ini memberikan satu masukan kepada kita. Marilah, kita suka menyanyi bukan? Atau berdoa, yang terbaik kuberikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, haleluya. Saya 7 bersaudara. Saya paling bungsu. Saya yang jadi hamba Tuhan. Yang 6 sudah mendahului saya, sudah berangkat semua. Saya masih ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudara masih ada, semua karena saudara masih hidup karena kemurahan Tuhan. Masih bernapas sampai hari ini kemurahan Tuhan. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Pagi hari ini, saudara mungkin tidak ke sekolah Alkitab. Saudara ada di gereja ini. Saudara sebagai ibu yang baik, membimbing anak-anak. Sebagai bapak yang baik, mencari nafkah yang baik, yang jujur. Saudara, itu sudah satu yang baik yang saudara lakukan. Marilah yang baik kita berikan kepada Tuhan. Marilah yang terutama kita berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Abraham dikaitkan dengan Kristus. Siapa di dalam Kristus? Dia adalah keturunan Abraham. Iman yang beri menang, iman yang membawa kita pada kesempurnaan sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan sambil berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdiri dengan menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, siapakah di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Tolong angkat tangan. Siapa di sini mau diberkati oleh Tuhan? Kalau semua setuju sama-sama, jadilah berkat. Haleluya. Jadilah berkat bagi gereja Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
masih sehat, masih kuat, angkat kedua belah tangan untuk Tuhan. Kesehatanmu untuk Tuhan. Oh Tuhan, semua pakailah hidupku, diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Sekali lagi semua, oh Tuhan. Mari kita berdoa. Kita minta berkat dari Tuhan. Siapa yang mau minta berkat? Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat rohani. Hidup beriman sampai akhir hidup kita. Disinilah kami Tuhan. Kami berada di ruangan ibadah ini, di mana berkat Tuhan dinyatakan. Setiap tangan-tangan yang terangkat bagi Engkau Tuhan, jamalah semua dalam nama Yesus. Diberkatilah saudara-saudara sekalian. Rumah tanggamu, ladangmu, pekerjaanmu, studimu, sekolahmu, kuliahmu, rencanamu, bahkan imanmu tetap teguh, kokoh, kuat di hari-hari ini. Dalam menghadapi badai apapun, kekuatan Tuhan bersama kami sekalian. Dalam rahmat dan kasih anugerah Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat GPDI Pare. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perayaan singkat saja. Mari kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk bisa ada di depan, di bawah saja enggak apa-apa. Untuk 92 tahun tidak akan kembali lagi. Jadi kita akan lewati GPD Tiberias Pare, merayakan 92 tahun itu tidak akan kembali lagi. Sebabnya kami mengundang, mari Bapak Ibu Gembala bisa ada di depan bersama dengan Bapak Pendeta Robert bisa mendampingi juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Ya, Bapak Gembala akan memasang lilin angka 92 tahun. Ya, mari jemaat Tuhan kita memberikan doa tentunya untuk kedepannya GPD Tiberias Pare lebih luar biasa lagi ya. Bisa dampingi Robert. 92, mari kita tepuk tangan bersama-sama. 92 tahun GPD Tiberias Pare, haleluya. Ya, nanti Ibu Gembala akan meniup lilin angka 90 tahun. Tandanya kita akan menjalani tahun ini dengan penuh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya bisa, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita beri bersama-sama. Happy birthday to you.
silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan berikan persembahan, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari saya mengundang kolektan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami, akan memberikan yang terbaik untuk setiap persembahan kami kepada Tuhan. Kami akan berikan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang sudah berikan persembahan, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita yakin dan percaya, kita akan katakan di hadapan Tuhan, sebab Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Dengan iman di hadapan Tuhan, mari lambaikan tangan sama-sama, katakan dengan iman, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tangan kanan sama-sama ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi ya, semuanya sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati. Bapak Pendeta Hendrik untuk dapat, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, kembalilah ke rumah masing-masing.
dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengentaran pimpinan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah minggu yang akan datang berjalan seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati dan happy birthday untuk GPD Tiberias Pare ke-92.